Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mendapat pertanyaan saat kajian terkait dengan istinja menggunakan tisu. Baik tisu kering yang ada di hampir semua toilet, kemudian ada yang kering, dan bagaimana dengan tisu yang basah. Kita awali dulu terkait dengan hukum asal istinja. Memang para ulama kita menganjurkan air, dan alhamdulillah di negara kita air melimpah. Tapi permasalahannya kalau kita keluar negeri, di pesawat, atau juga di beberapa toilet mall, di bandara, di stasiun, sudah tidak ada gayung. Apalagi kalau toiletnya dengan konsep kamar mandi kering. Maka bagaimana? Kalau hadis Nabi menyebut tentang batu, 3 batu ya. 3 batu. Lalu hampir kebanyakan para ulama kita menggunakan metode qiyas namanya, analogi hukum, bahwa hal itu tidak harus batu, tetapi boleh benda padat yang dapat menghilangkan najis. Ulama klasik sekitar tahun 900 Hijriah, namanya Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, itu beliau memberi contoh walau hariron, meskipun berupa sutra bagi laki-laki. Sutra bagi laki-laki sebenarnya haram, tapi untuk cebok boleh, karena tidak memakai. Karena yang dilarang itu pemakaian. Sementara untuk sekedar cebok, boleh. Tapi ya eman-eman lah kalau sutra halus dibuat begitu. Tapi maksudnya adalah tidak harus batu. Tidak harus batu, artinya terpeluang ada benda lain selain batu yang hari ini adalah berupa tisu. Kemudian ulama kontemporer namanya Syekh Mustafa Daib Al-Bugha, pengarang kitab At-Tadhib, beliau menyebut di sini bahwa ketika menafsirkan batu, yakni yastatibu bihinna, alat suci itu bisa menghilangkan najis, maka sudah diperbolehkan dengan dedaunan kering. Itu sudah diperkenankan. Artinya tidak harus batu, tidak harus air. Dan perkembangan hari ini adalah namanya tisu. Bagaimana dengan tisu basah? Nah, ini ulama di kalangan kita, khususnya mazhab Syafi'i, berkaitan dengan masalah mensucikan istinja atau cebok itu syaratnya harus kering, tidak boleh basah. Ya, di sini kharaja bihi ar-ratbu, mengecualikan adalah yang basah. Yang basah itu kalau tisu basah dibuat menghilangkan najis, bisa menyebar najisnya, tambah luas. Makanya kalau kita punya bayi, punya anak kecil, boleh untuk sekedar diseko, pakai tisu basah boleh. Tapi giliran najisnya jangan pakai tisu basah, tapi pakai tisu kering. Sebab itu tadi ya, najisnya akan menyebar. Demikian halnya dengan kita, kalau cebok lalu pakai tisu basah, itu menyebar, tambah luas nanti najisnya. Maka sudah tepat di beberapa mall, di beberapa bandara, dan lainnya itu, tisunya tisu kering. Jadi kalau tisu basah, bukan untuk najis, tapi untuk wajah misalnya, untuk menghilangkan keringat supaya harum, ya karena jarang mandi misalnya, tapi giliran untuk najisnya harus tisu yang kering. Demikian ulasan kita. Yang terpenting di zaman klasik ini, fikih klasik kita masih menjawab terhadap apa yang ada di masa kita tanpa perlu pergi jauh dari kitab-kitab yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Cukup sekian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.